Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua, kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu walaupun dari jarak jauh melalui suara, melalui monitor. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk belajar jarak jauh, ya, belajar dari rumah. Kali ini Pak Adi akan membawakan mata pelajaran fikih, yaitu KD 3.3 bab sedekah. Kemarin kalian sudah berjibaku untuk mengerjakan penilaian tengah semester. Kita lanjutkan materi fikih 3.3, yaitu bab sedekah. Sebelum kita masuk ke materi, kita awali dulu pembelajaran pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalian bisa sambil membuka buku paket halaman 39. Sebelum kita mengawali masuk ke materi, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu bab sedekah. Kita akan mempelajari bab sedekah dengan tujuan untuk menerima kebenaran perintah sedekah sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjalankan sikap peduli dan empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan ketentuan sedekah, mempraktekkan memberikan sedekah. Kemudian kita masuk ke materi, yaitu pengertian. Apa itu pengertian sedekah? Yaitu secara bahasa berarti pemberian atau bantuan. Secara istilah yaitu pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun selain ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sedekah bersifat kebaikan, baik itu berupa barang atau jasa, ya, dari kita kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, balasan, tapi kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kalian simak di halaman 40, bisa kalian garis bawahi. Sedekah tidak hanya berupa uang atau barang, melainkan berupa tenaga, pendapat, atau sekedar senyuman. Loh, kok bisa Pak sekedar senyuman? Kita bisa lihat di hadis yang cukup terkenal, ya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Bisa kalian simak di layar, di buku kalian tidak ada, ya, tapi bisa kalian tambahi. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kita senyum kepada saudara kita, ya, itu dinilai sebagai sedekah. Menghibur teman yang sedang sedih juga termasuk sedekah. Meminjamkan alat tulis juga merupakan terbentuk dari sedekah. Jadi sedekah itu bentuknya banyak. Bisa berupa apapun asalkan kebaikan. Quran Surah Az-Zalzalah bisa kalian simak di halaman 41, menerangkan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunyi ayatnya sekalian sudah hafal di luar kepala, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Pak, zarrah itu apa Pak? Ya, zarrah itu menurut para ahli tafsir berarti semut yang paling kecil. Jadi Allah mengibaratkan kita mengerjakan kebaikan walaupun kecil, sekecil semut yang paling kecil, itu Allah akan
memberikan balasannya. Kita akan mendapat balasannya. Ya. Gitu. Kemudian selanjutnya hukum mengeluarkan sedekah. Ya. Ada beberapa macam. Ya, bisa kalian simak di layar maupun di buku kalian masing-masing. Sedekah wajib seperti zakat fitrah atau zakat mal, itu wajib. Ya. Kemudian sedekah sunnah contohnya infak hari Jumat atau Jumat berkah itu ya, kalau ada yang membuat makanan dibungkus dikasihkan ke masjid-masjid, kalau ada yang mengambil itu sedekah sunnah. Ya. Sedekah biasa saling meminjamkan alat tulis dan lain sebagainya. Sedekah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan seperti wakaf. Wakaf itu menyedekahkan juga, tapi bentuknya kebanyakan yang kita ketahui adalah wakaf tanah untuk dibangun masjid atau wakaf Al-Quran dan sedekah jariah. Sedekah mubah atau dibolehkan contohnya memberikan hadiah atau hibah kepada seseorang. Pahalanya akan dilipat gandakan seperti yang tertera pada Quran Surah Yusuf ayat 88, bisa kalian simak di halaman 42. Saya bacakan artinya ya. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan sekeluarga telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah atau gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah." Dicontohkan pada masa Nabi Yusuf, ya, itu bersedekah kepada rakyatnya. Maka turunlah surat ini dan Yusuf akan diberi balasan dengan apa yang disedekahkan. Dalam satu hadis, keuntungan orang yang bersedekah akan panjang umur. Ya, kita bersedekah itu memanjangkan umur, menolak bala, menghindarkan dari sifat angkuh dan takabur atau sombong. Kemudian C, ketentuan sedekah. Sedekah tidak harus berupa uang, melainkan dapat berupa tenaga, ide, pemikiran, makanan, atau snack ya, di Jumat berkah tadi. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan agar sedekah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kalian simak di halaman 43 yang bawah. Sedekah harus berasal dari harta yang halal, karena Allah menerima yang halal. Oke, kita mengeluarkan yang halal, Allah yang menerima. Ya, kita mengeluarkan harta yang halal untuk bersedekah, Allah menerima, insya Allah. Ya, kemudian yang kedua, lebih baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, diibaratkan tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Tidak disertai sikap yang mengganggu atau menyakiti orang yang diberi sedekah. Ya, kita bersedekah kepada orang yang layak, ya, tetapi tidak menjelek-jelekkan orang yang kita beri sedekah. Ya, kita ya sedekah saja. Ya, tidak usah menjelek-jelekkan fisik orang yang diberi sedekah. Kemudian bukan untuk mendapat pujian orang lain, apalagi sengaja untuk pamer, ya, di video atau di foto dan lain sebagainya. Itu boleh, di video atau di foto boleh, tapi bukan untuk mendapat pujian orang lain, akan tetapi untuk memotivasi orang lain agar ya memberi semangat kepada orang lain juga bisa untuk bersedekah. Kemudian yang selanjutnya menggunakan harta atau benda yang disukai. Kemudian yang terakhir berniat membantu dengan ikhlas. Ya, itu anak-anakku semua. Untuk selanjutnya macam dan bentuk sedekah dan manfaat sedekah bisa kita lanjutkan lain waktu.
kita sampai di ketentuan sedekah dulu. Yang sisanya kita sambung lain waktu. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dipahami apa yang Pak Adi sampaikan ini. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terus semangat, terus patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.